Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan melanjutkan materi di tema 5 untuk materi muatan ilmu pengetahuan sosial. Ini tema kita adalah komponen peta dan letak geografis Indonesia. Kalian tahu peta enggak? Nah, peta itu adalah gambar dunia, gambar suatu daerah tertentu. Misalnya peta, kalau kita ke perpustakaan ada peta kota Gresik, ya, itu khusus area Gresik. Ada yang seluruh dunia, ada yang Indonesia, ada. Tergantung kebutuhan. Sekarang kita lihat. Nah ini peta Indonesia. Indonesia memiliki berapa provinsi, anak-anak? 34 provinsi. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini adalah provinsi yang tempat tinggal kita sekarang ini. Nah, ini Jawa Timur ya. Ini Jawa Timur. Nah, Jawa Timur di sini. Saya tak lihat kan Ustaz. Bentar. Nah, ini Jawa Timur di sini. Ini adalah Jawa Timur. Sebentar, sabar. Nah, ini Jawa Timur. Loh. Kok di sini nggak muncul ya, Ustaz? Nah, Jawa Timur itu di sini. Ini Jawa Timur ya. Jawa Timur di sini. Usia sama tiga sama ya itu kok nggak fokus ya. Kata-kata nanti. Kalau tak inginkan nama bapak ini. Terusnya taruh dulu atau tak ambil. Ustaz di sini menerangkan di sini. Ya kamu jadi Ustaz di sini terangkan. Ustaz stop dulu, nggak ngomong, tak tunggu. Kalau Ustaz ngomong kamu rame, kasihan teman-teman Nisa, Roya, Sujara mendengarkan. Kamu rame, ganggu suaramu. Kalau begitu boleh di luar. Ayo. Suara saya belum ngobrol sampai keluar. Nah, izinkan nggak apa-apa. Bebas. Kalau tidak puas baru kembali ke kelas. Ya. Kalau nggak, nanti boleh ada waktu ngobrol nak kasih. Lagi rehat, pulang ngobrol boleh. Karena kalau kita sebentar untuk mendengarkan, ya, disimpan dulu. Itu makanya dengan karena kita tidak lagi tetap. Ya. Oke, Ustaz mulai. Jawa Timur, kita sekarang berada di Provinsi Jawa Timur. Kita berada di kota Gresik. Gresik itu wilayah Jawa Timur. Gresik, Surabaya, Malang, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, kemudian Ngawi, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, semuanya berada dalam Provinsi Jawa Timur, ya. Nah, Indonesia memiliki 34 provinsi. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Aceh, mulai yang paling barat sendiri, ya, Sumatera Utara, dan seterusnya. Semuanya ada 34 provinsi. Bali juga termasuk. Nah, kita lihat di sini sekarang. Nah, letak Indonesia itu berada di antara dua benua Asia dan benua Australia. Ya. Allah sudah menciptakan bentuk bumi bulat bahwa kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua. Sing ngatur sapa Ustaz? Indonesia, ya sing ngatur yang membuat bumi. Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tinggal memanfaatkan bumi itu, ya. Jadi di antara dua benua, ada benua Asia dan Australia. Kita letaknya di tengah-tengah. Nah. Kemudian di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Batas wilayah Indonesia, sebelah utara ada negara Malaysia, Singapura, Filipina. Ada Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Ya. Ini batas bagian utara. Sekarang batas bagian selatan. Ada Australia, ada Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafura. Ya, Laut Arafura itu laut yang
berada di kawasan Indonesia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, tak tunjukkan sekarang di sini. Tak balik lagi ke slide yang tadi. Nah ini, perhatikan di sini. Ini Samudra Hindia sebelah selatan. Bawahnya ini ada benua Australia. Ini Timor Leste. Dulu Timor Leste itu adalah provinsi Indonesia. Akhirnya melakukan referendum, orang Timor Leste menginginkan berpisah dengan Indonesia. Akhirnya membuat negara sendiri. Dulu namanya itu bukan Timor Leste, tapi Timur. Nah, pada tahun 2004, mereka memerdekakan diri, berpisah dengan Indonesia. Akhirnya membentuk negara sendiri, punya presiden sendiri. Nah, kemudian di sebelah utara di sana, ada Filipina, ada Malaysia, ya. Ada Samudra Pasifik dan lain-lain. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua, ini yang warna putih, Papua dan Samudra Pasifik. Ya, oke, saya lanjutkan. Itu perbatasannya. Kemudian komponen peta. Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta. Kalau tadi ada peta negara Indonesia, judulnya tertulis Indonesia, peta Indonesia. Kalau di perpus di dindingnya itu ada peta Gresik. Nah, jadi orang tahu melihat, oh ini petanya Gresik. Dia melihat dari judul yang paling atas. Kemudian nomor 2, skala peta. Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Sekarang kita kalau pakai peta udah nggak susah, cukup buka HP, laptop, buka Google Map, ya. Di situ adalah peta digital, peta online, ya. Google Map itu adalah peta online. Kalau kita pesen Gojek, itu juga ditampilkan petanya. Posisi di mana sekarang Gojek kita ini? Oh, barangnya udah diantar sampai Jalan Kalimantan, kita tahu. Orangnya melewati Jalan Kalimantan, lewat Jalan Jawa, ya. Nah, dengan skala, kayak misalnya ini peta tadi, peta Indonesia, kita bisa pakai penggaris. Oh, jarak Surabaya dari Jakarta itu kalau tak garisi pakai penggaris, jaraknya itu ternyata 2 cm, Ustaz. Jarak pada peta 2 cm dikalikan jarak sesungguhnya. Gimana caranya? Ada perbandingannya di situ. 1/100.000. Jadi tinggal kalikan, ya. 2 banding, nanti akan ketemu jarak sesungguhnya Surabaya dan Jakarta. Ada skalanya. Kita tahu ya skala peta ya. 1/, hanya matematika ya. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek pada peta. Tadi warna Provinsi Jawa Timur diwarnai warna apa? Putih misalnya. Warna pink atau warna biru muda. Kenapa kok dibuat seperti itu, Ustadz? Warna-warni untuk memudahkan pembaca mengenali peta. Kota itu biasanya dikasih simbol lingkaran merah. Kalau ibu kota lingkaran kotak, bukan lingkaran, kotak ya, kotak warna-warna tertentu. Itu namanya simbol. Jalan raya itu biasanya warna garis merah. Kalau sungai garis hijau atau biru ya biasanya. Kemudian nomor 4, garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis bujur yang tegak. Nah, kalau kita ada globe bola dunia, itu pasti ada garis-garisnya untuk memudahkan menentukan lokasi. Kota Jakarta, lokasinya di mana? Oh, sekian bujur timur, sekian lintang utara, ada nomor-nomornya, ya, untuk mengetahui posisi letaknya. Ya, garis-garis itu ya, garis-garisnya peta. Kemudian legenda. Merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna memahami isi peta. Nah, biasanya ada keterangan-keterangan lebih lanjut. Kalau daratan itu diwarnai dengan
Warna hijau berarti biasanya itu dataran rendah. Tapi kalau diwarnai kuning, semakin coklat semakin tua, dataran tinggi, ya. Kalau laut itu biasanya biru. Kalau birunya semakin tua, maka lautnya semakin dalam. Ustadz, kok ada warna putih tadi Nizam? Warna putih itu adalah warna negara tetangga, negara lain. Tadi Ustadz tampilkan Indonesia ya. Indonesia warna-warni. Negara lain, Malaysia warna putih, Brunei warna Putih, Papua Nugini warna putih, Timor Leste warna putih, ya. Ya, begitu biasanya. Mata angin. Mata angin ini petunjuk arah. Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Ya. Biasanya warna peta itu yang utara paling atas. Ya, atas itu adalah utara, north, ya. Jadi itu adalah mata arah angin untuk pedoman apa? Kita mengakses atau mengidentifikasi suatu letak gambar yang ada di peta. Lanjut. Nah, sekarang di sini komponen peta. Perhatikan di sini. Ini namanya legenda. Nah, di layar itu kelihatan ya. Ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang garis lurus, tidak putus-putus, ada yang garis putus-putus. Perhatikan baik-baik. Kalau kotak itu berarti apa, Nak? Keterangannya, ibu kota provinsi. Ini misalnya Jawa Tengah. Ibu kota provinsinya mana Jawa Tengah? Semarang. Kalau lingkaran, Ustadz, lingkarannya adalah kota-kota yang lain selain ibu kota. Ini ada Pekalongan, ada Tegal, ya, ada Batang, ada mana ini Kebumen dan lain-lain. Kemudian segitiga, apa maksudnya segitiga? Segitiga itu adalah gunung atau pegunungan, ya. Kemudian ada garis tidak putus-putus. Ini garis tidak putus-putus itu berarti menandakan apa itu? Ada yang tahu? Menandakan apa, Nak? Sungai, betul, sungai ya. Ada garis putus-putus, menandakan apa ini? Batas provinsi. Nah ini provinsi Jogja. Ini provinsi Jogja. Nah, ini jadi sini. Ini batasnya Jawa Timur, Jawa Tengah, ini Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini lagi, ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Garis putus-putus, ya. Ada keterangan. Saya lanjutkan. Nah, contoh simbol untuk penampakan budaya. Perhatikan. Kalau dua garis, ini berarti jalan raya. Garis merah, jalan desa. Ya. Kayak seperti ini rel. Kemudian kota kecil itu cukup lingkaran. Kota administratif ada lingkaran 2. Ya. Ibu kota negara ada gambar kotak, terus ada lingkaran di dalamnya. Contoh simbol yang lain untuk penampakan alam, sungai. Ini sungai tadi, garis tidak putus-putus, berkelok-kelok. Gunung ada yang segitiga warna hitam, ada yang warna merah. Apa bedanya? Yang merah itu. Nah, yang warna merah berarti gunung aktif atau gunung berapi. Kalau warna hitam, segitiga hitam, berarti gunungnya sudah tidak aktif. Sudah tidak mengeluarkan apa? Uap atau semburan lava atau letusan magma, ya. Kemudian warna biru, danau. Kemudian warna ini, warna apa ini? Krem, rawa ya. Itu yang biasanya kita lihat di peta yang ada di peta di rumah kita. Kemudian berikutnya halaman 21-22. Silakan. Tulislah nama negara yang berbatasan dengan daratannya dengan Indonesia. Apa aja? Yang berbatasan dengan daratan. Tadi saya sudah jelaskan apa? Papua Nugini. Apalagi? Ayo ditulis. Di kitab halaman 21-22. Ada nggak? Tema 5. Kalau nggak bawa, ditaruh di tulis dulu. Papua Nugini, Timor Leste. Ini. Timor Leste. Ya, ini. Timor Leste itu. Papua. Ya. Papua Nugini tulis.
Tulisan. Ya. Papua Nugini, koma, ya. Ustaz, papan tulisnya nggak kelihatan. Papan tulisnya nggak kelihatan. Oh. Nggak ditulis. Tak dikte ya. Nomor 1. Ya. Papua Nugini. Ayo, yang nggak bawa buku tema, pakai buku tulis. Husna. Ayo Gus, ditulis Gus. Papua Nugini, koma, Timor Leste. Papua Nugini, koma, ayo agak cepat nulisnya. Timor Leste. Rangga sudah tadi itu Rangga itu. Di sini Ustadz akan melihat catatan loh ya. Nggak lengkap yang di kelas, jangan pulang dulu. Koma, Malaysia. Sudah Malaysia? Papua Nugini, koma, Timor Leste, koma, Malaysia. Sudah ya? Itu. Jadi ada 3 negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia. Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Sekarang tulislah nama perairan yang mengelilingi wilayah Indonesia. Perairan apa aja? Lautan. Apa saja? Samudra Hindia. Tulis. Samudra Hindia. Koma. Yang mengelilingi ya. Samudra Hindia. Sudah? Kantor ya? Iya. Setelah ini? Iya. Oh ya? Kantor ya? Ya, habis PJJ ya. 15. Samudra Pasifik. Samudra Hindia sudah, sekarang Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sudah. Kemudian apa lagi? Laut Arafuru. Laut Arafuru. Laut Arafuru. Selat Malaka. Laut Arafuru. Habis Laut Arafuru, Selat Malaka. Laut Cina Selatan. Laut yang mana? Laut Arafuru, koma. Laut Cina Selatan. Selat Malaka, koma. Laut Cina Selatan. Sudah, Fakri? Ya. Sekarang berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah Indonesia. Halaman 21-22. Buku tema 5. Hah? Kalau nggak mau ditulis di buku Mas. Yang disilang apa aja itu? Coba dilihat. Nah, tak lihatin dulu. Tema 5. Halaman. Gak ada silang. Cuman berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia. Saja pulau-pulau yang besar ini. Sudah? Bacaan ini teman. Oh, bacaan. Pulau Kalimantan. Yuk, ditulis. Pulau Kalimantan. Tulis di mana, Us? Di kitabnya enggak apa-apa, di kitabnya. Di kitabnya halaman 22. Yang kecil, yang atas. Kalimantan, Pulau Kalimantan. Ya? Iya. Iya, ditulis di kitabnya. Pulau Kalimantan, Sumatera, apalagi? Kalimantan, Sumatera.
Jawa, Sulawesi, Papua. Ya, itu pulau-pulau yang besar ya. Di kolom ini ya? Ya. Apa? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi. Sekarang pulau-pulau yang kecil. Apa saja yang kecil? Bali. Bali, apa lagi? Maluku. Bali, Maluku, Madura. Bali, Maluku, Madura. Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu termasuk Nusa Tenggara Timur dan Barat. NTT itu Nusa Tenggara Timur, NTB Nusa Tenggara Barat. Bali, apa tadi? Bali, Maluku, Madura, Nusa Tenggara. Benarnya banyak ya. Ada lagi Bangka Belitung. Tempatnya dulu Laskar Pelangi itu Bangka Belitung. Pulau yang berdekatan dengan negara Singapura. Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Madura terus Maluku, Madura, Bali, Maluku. Oke. Sekarang berikutnya. Nah, ini kesimpulannya ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Antar pulau di Indonesia dipisahkan oleh lautan. Dulu bisa jadi jutaan tahun yang lalu, pulau-pulau di Indonesia itu gabung anak-anak. Karena terjadi fenomena alam, maka pulau-pulau itu berpisah. Karena ada apa namanya itu? Ada, bukan kiamat, ada pergerakan lempeng bumi. Tapi itu prosesnya selama jutaan tahun. Dulu Amerika dan Eropa dan Afrika itu jadi satu. Kemudian lama-lama karena pergerakan lempeng bumi bergerak, maka berpisah. Ya. Sekarang ini kabarnya setiap tahun antara benua Amerika dan benua Afrika dan Asia, Eropa dan Afrika, setiap tahun itu bergeser 7 cm. Setiap tahun 7 cm, ya. Benua Amerika sama benua Eropa itu setiap tahun bergeser 7 cm, menjauh. Tapi nggak kerasa karena kecil banget. Nah, kalau gesernya itu jutaan tahun yang lalu ya dikalikan 7 cm dikali berapa tahun, akhirnya membuat jarak, ya kan berpisah gini. Nah, ini menjadi lautan. 7 cm ya asli, bukan di peta loh ya. Kemudian posisi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra membuat Indonesia menjadi jalur strategis untuk perdagangan. Kalau orang-orang dagang dari luar negeri bawa barang banyak pakai kapal kan, nah biasanya kapal-kapal dari luar negeri itu melewati perairan Indonesia. Kalau sudah melewati perairan Indonesia, mereka bayar apa? Bayar pajak. Kamu lewat laut saya, kapal dari Inggris bawa barang-barang banyak. Nah, kayak bayar tol, betul Krisna ya, bayar. Dan itu sebagai pemasukan untuk negara. Nah, betul. Kemudian, nah ini membaca apa ini? Buku tema 5 halaman 25 dan 33. Nah, coba halaman 25 dulu dilihat. Oh ya, diselesaikan dulu, coba. Halaman tadi diselesaikan dulu yang belum. Halaman 25. Peristiwa Sumpah Pemuda. Bisa dibaca. Bagus ya. Ini ada apa-apanya, Mbak? Dibaca ya, Kak? Apa-apa? Ya.
Ya. Pada saat itu, para pemuda yang bersedia itu adat dan bahasa berdebat untuk bersatu dengan membatalkan sumpah. Sumpah ini merupakan bukti kemudian memastikan satu membutuhkan negara yang berbeda-beda. Sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah dengan yang satu karena Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia selain mengucapkan pada saat kedua, pertama kali kami dengan negara tapi yang menciptakan masalah ini Jadi ini nanti tugasnya, ada tugas membaca tema 5, halaman 25, halaman 33, dan 34. Untuk dijawab juga pertanyaan halaman 26 dan 34. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustadz Yudi. Thank you anak-anak.